Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Pesawat tempur dan berbagai armada udara tampil dalam hari terbuka penerbangan 2025 Angkatan Udara PLA China di Changchun, Provinsi Jilin. Jet tempur J-10 dari tim aerobatik bayi Angkatan Udara PLA melakukan atraksi formasi aerobatik dalam sesi pelatihan adaptif. Informasi lainnya, sebuah rudal yang diduga ditembakkan jet tempur F-16 Polandia menghantam rumah di wilayah Lublin, Polandia Timur. Pilot awalnya menargetkan drone Rusia, namun rudal melenceng karena kegagalan sistem pemandu. Selengkapnya, hanya di One News Internasional. Kepala Intelijen Inggris MI6 Richard Moore menegaskan tidak ada tanda-tanda Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mencari jalan damai selain menuntut Ukraina menyerah. Moore menyebut hingga kini tidak terlihat bukti bahwa Kremlin serius mempertimbangkan perundingan perdamaian yang adil dan setara. Pernyataan ini disampaikan Moore dalam pidatonya di Istanbul dalam rangkaian agenda resmi terkait strategi baru intelijen Inggris. Dalam kesempatan tersebut, MI6 juga mengumumkan rencana memanfaatkan dark web untuk merekrut informan dari Rusia maupun negara lain. Platform ini akan memberi jalur aman bagi calon informan untuk menyampaikan informasi rahasia tanpa mudah terlacak otoritas. Moore menilai Putin telah menggigit lebih dari yang bisa ditelan dengan invasi ke Ukraina dan kini menghadapi konsekuensi serius. Menurut Moore, Kremlin keliru menilai semangat rakyat Ukraina yang ternyata jauh lebih kuat dan gigih dari perkiraan awal Rusia. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan bahwa konflik Ukraina-Rusia masih jauh dari akhir dan Inggris akan terus mencari cara melemahkan jaringan intelijen Moskow. Pesawat tempur dan berbagai armada udara tampil dalam hari terbuka penerbangan 2025 Angkatan Udara PLA Cina di Changchun, Provinsi Jilin, Jumat. Jet tempur J-10 dari tim aerobatik bayi Angkatan Udara PLA melakukan atraksi formasi aerobatik dalam sesi pelatihan adaptif. Pertunjukan juga menampilkan pesawat tanker YY-20A yang berfungsi sebagai pengisian bahan bakar di udara. Pesawat peringatan dini udara AEW KJ-500 ikut berpartisipasi memperlihatkan kapabilitasnya. 4 jet tempur siluman J-20 andalan Angkatan Udara PLA turut unjuk gigi dalam pertunjukan tersebut. Atraksi dilakukan dengan manuver langsung berkecepatan tinggi yang memukau para pengunjung. Acara ini menjadi daya tarik besar bagi publik yang hadir di lokasi pertunjukan.
Hari terbuka penerbangan Angkatan Udara PLA dan Airshow Changchun 2025 digelar sejak 19 hingga 23 September. Arab Saudi dan Pakistan meratifikasi Fakta Pertahanan yang mewajibkan dukungan militer jika salah satu diserang. Kesepakatan ini lahir setelah serangan Israel ke Qatar awal bulan ini. Saudi sejak lama memiliki ikatan erat dengan Pakistan, termasuk dukungan finansial untuk program nuklir Islamabad. Selama bertahun-tahun, analis menilai Riyadh berpotensi berlindung di bawah payung nuklir Pakistan, terutama saat tensi terkait atom Iran meningkat. Penandatanganan fakta dipandang sebagai pesan langsung kepada Israel yang dituding sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Operasi militer Israel sejak 2023 telah meluas ke Iran, Lebanon, Palestina, Qatar, Suriah hingga Yaman. Amerika Serikat yang biasanya menjadi penjamin keamanan Teluk belum berkomentar atas perjanjian ini. Fakta ditandatangani putra mahkota Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu 17 September. Dokumen itu tidak menyebut nuklir, namun menegaskan setiap agresi ke salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi bersama.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi uji coba pesawat tanpa awak pada Kamis 8 September. Menurut laporan televisi pemerintah KRT yang dirilis Jumat 19 September, Kim memerintahkan agar kemampuan drone diperkuat melalui teknologi kecerdasan buatan. Dalam pengujian tersebut, Kim meninjau langsung pesawat serang taktis tak berawak Kumsong dan pesawat pengintai strategis tanpa awak. Ia menyatakan puas dengan hasil uji coba dan menyetujui rencana penguatan kemampuan kendaraan udara tak berawak di negaranya. Sebelumnya pada bulan Maret, Kim juga dilaporkan mengawasi pengujian drone bunuh diri yang menggunakan teknologi AI. Langkah ini menunjukkan fokus Pyongyang pada modernisasi persenjataan dan penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem militer. Para pengamat menilai pengembangan kemampuan drone ini sebagai bagian dari strategi Korea Utara untuk memperkuat alutsista modernnya di tengah ketegangan regional yang terus meningkat. Sebuah laporan baru dari peneliti Universitas Yale mengungkap Rusia memiliki jaringan besar tempat ribuan anak Ukraina dididik ulang. Rusia mendidik ribuan anak Ukraina dan sebagian dilatih secara militer. Jaringan ini ternyata jauh lebih luas daripada perkiraan sebelumnya, mencakup anak-anak usia 8 hingga 17 tahun di lebih dari 210 lokasi. Penelitian itu mendokumentasikan bagaimana anak-anak Ukraina diajari meninggalkan identitas budaya mereka. Dipaksa menerima propaganda Rusia, bahkan mendapat pelatihan tempur. Laporan itu disebutkan oleh Nathaniel Raymond, Direktur Laboratorium Yale, kepada NPR pada hari Rabu 17 September 2025. Dia mengatakan timnya melihat dokumen pemerintah Rusia yang merinci bagaimana anak-anak Ukraina yang berusia 13 hingga 17 tahun dilatih untuk merakit drone dan peralatan militer lainnya pada April 2024.
Insiden itu dilaporkan terjadi di sebuah kamp bernama Change di tepi barat di Laut Hitam. Camp tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan Rusia dan menampung sedikitnya 4 kelompok yang terdiri dari sekitar 300 anak Ukraina. Yang berusia di bawah umur antara tahun 2022 hingga 2025. Media Korea Selatan melaporkan Rusia diduga membantu Korea Utara membangun kapal selam bertenaga nuklir memicu kecemasan Seoul dan penyelidikan resmi. Dugaan ini dinilai masuk akal karena hubungan Presiden Vladimir Putin dan Kim Jong-un makin erat. Moskow disebut memasok modul reaktor, turbin dan sistem pendingin dari kapal selam tua Rusia kepada Pyongyang. Pemerintah Korea Selatan belum bisa mengonfirmasi, namun analis menilai transfer teknologi itu mungkin terjadi di tengah perang Ukraina. Korea Utara disebut terus mendesak bantuan teknologi kapal selam nuklir dan kemungkinan Rusia akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Kapal selam taktis nuklir pertama Korut Kim Kun-ok masih belum terbukti beroperasi dan hanya modifikasi dari kapal selam tua kelas Romeo. Pyongyang menganggap kapal selam nuklir penting untuk memperkuat penangkal nuklirnya meski masih terkendala teknologi reaktor kompak. Rusia diduga memberi bantuan imbalan atas pengiriman 14.000 tentara Korut ke Ukraina, termasuk kemungkinan transfer kapal selam kelas Delta IV. Meski ambisi besar Korea Utara masih tertinggal jauh dari Korea Selatan yang sudah memiliki kapal selam modern dan teknologi SLBM. Sebuah rudal yang diduga ditembakkan jet tempur F-16 Polandia menghantam rumah di wilayah Lublin, Polandia Timur. Pilot awalnya menargetkan drone Rusia, namun rudal melenceng karena kegagalan sistem pemandu. Harian Czechpospolita melaporkan insiden terjadi di desa Wirikiwola dekat perbatasan Belarusia. Rudal yang jatuh diidentifikasi sebagai M120 Amram
namun tidak meledak karena pengamannya masih aktif. Rumah yang dihuni pasangan lansia rusak parah, dengan atap robek dan puing berjatuhan tetapi penghuni selamat. Jaksa Lublin menyatakan objek tersebut belum diidentifikasi secara resmi dan masih menunggu hasil pemeriksaan ahli. Insiden ini terjadi setelah pelanggaran wilayah udara Polandia oleh drone Rusia yang diluncurkan dari Belarus. Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk sebelumnya mengonfirmasi bahwa 3 drone telah ditembak jatuh tetapi tidak mengungkapkan lokasinya. Pemerintah Polandia kini menghadapi sorotan terkait keamanan udara setelah insiden rudal salah sasaran ini. Venezuela melakukan latihan militer skala besar di Pulau La Orchila di Karibia pada Rabu 17 September 2025 ketika ketegangan yang mulai meningkat dengan Amerika Serikat belakangan ini. Venezuela mengerahkan ribuan tentara dalam apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai respons defensif terhadap aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Pasukan berpartisipasi dalam latihan 3 hari yang dijuluki Caribe Suebarno 200 yang didukung oleh kapal perang, pesawat terbang, kapal milisi, dan artileri. Latihan tersebut menampilkan pertunjukan senjata militer di malam hari dengan pasukan Venezuela menembakkan rudal anti pesawat Igla-S dan artileri berat. Rekaman video yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi Venezuela menunjukkan jet tempur dan helikopter Sukhoi 30 melakukan penerbangan. Sementara tank amfibi melakukan pendaratan di pantai ketika tentara mengamankan posisi di sepanjang garis pantai. Pertunjukan militer ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah pasukan Amerika Serikat meledakkan setidaknya 2 kapal Venezuela bulan ini.
yang menewaskan 14 orang yang diduga mengangkut narkoba melintasi Karibia. 무인항공기술연합체 산하연구소와 기업소들에서 개발 생산하고 당위원회 군수정책 담당 총고문 리병철 동지를 비롯한 당중앙위원입니다. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi pengujian pesawat tak berawak pada hari Kamis, 18 September 2025. Selain itu, ia juga memerintahkan kemampuan mereka diperkuat melalui kecerdasan buatan. Momen uji coba drone tersebut disiarkan oleh TV pemerintah KRT pada hari Jumat 19 September 2025. Kim memantau uji coba tersebut sambil didampingi oleh sejumlah petinggi militer Korea Utara. Ia nampak bahagia dan memberikan senyum lebar usai melihat drone tempur bunuh diri itu berpenetrasi. Kim mengawasi uji coba drone bunuh diri dengan teknologi AI pada bulan Maret. Pada hari Kamis, Kim merasa puas dengan hasil uji coba pesawat serang tak berawak taktis Kumsong milik Korea Utara dan pesawat pengintai strategis tak berawak, dan menyetujui rencana untuk lebih memperkuat kemampuan kendaraan udara tak berawak. Venezuela diketahui melancarkan latihan militer berskala besar di Pulau Carabia La Orcilla pada Rabu 17 September. Langkah tersebut dilakukan ketika ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat. Pemerintah setempat menyebut pengerahan ribuan tentara itu sebagai respon defensif terhadap aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Latihan yang berlangsung selama 3 hari itu diberi nama Carib Soberano 200 atau Karabia Berdaulat 200.
Kegiatan tersebut melibatkan kapal perang, pesawat tempur, kapal milisi, serta artileri. Dalam latihan itu, militer Venezuela menampilkan unjuk kekuatan pada malam hari. Pasukan dilaporkan menembakkan rudal anti pesawat IGL-AS dan menggunakan artileri berat. Kementerian Komunikasi Venezuela merilis rekaman video yang memperlihatkan jet tempur Sukhoi 30 dan helikopter melakukan penerbangan lintas udara. Selain itu, tank amfibi terlihat melakukan pendaratan di pantai, sementara pasukan darat mengamankan posisi di sepanjang garis pantai. Pertunjukan militer tersebut disebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, pasukan Amerika Serikat dikabarkan meledakkan sedikitnya 2 kapal Venezuela pada bulan ini yang mengakibatkan 14 orang tewas. Mereka diduga tengah mengangkut narkoba melintasi wilayah Karibia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.